Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga masih berada dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah saja, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan bertemu lagi dengan Ibu masih dalam pelajaran IPA. Masih kita membahas pokok bahasan tentang gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan Ananda semua dapat mengidentifikasi tentang sistem gerak pada manusia dan gangguannya serta upaya untuk mengatasinya. Nah, apa itu gerak? Tahukah Ananda apa itu gerak? Nah, gerak merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, berbicara tentang rangka yang ada pada tubuh manusia. Nah, rangka itu berdasarkan letaknya dibagi atas dua bagian, dua macam ya. Yang pertama endoskeleton, yaitu rangka dalam, yaitu rangka yang terdapat di dalam tubuh kita. Contohnya pada tubuh manusia dan hewan. Kemudian yang kedua yaitu rangka luar atau exoskeleton, yaitu rangka yang terdapat di luar tubuh. Contohnya rangka-rangka yang terdapat pada hewan-hewan avertebrata. Contohnya arthropoda dan moluska. Pernahkah Anda melihat tenda untuk kemah? Nah, jika diibaratkan tenda untuk kemah lainnya sebagai otot, maka tiang-tiang tenda diibaratkan sebagai rangka. Nah, coba Anda bayangkan apa yang terjadi jika tubuh kita tidak mempunyai rangka. Nah, jadi sama seperti tenda yang tidak punya tiang, maka kain tenda tentu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Nah, begitu juga dengan rangka yang ada pada tubuh kita. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa fungsi rangka itu sebenarnya. Jadi, fungsi rangka atau tulang yang pertama yaitu sebagai alat gerak pasif, yaitu yang menggerakkan otot, dibantu oleh otot kita. Kemudian yang kedua yaitu menopang tubuh kita. Kemudian selanjutnya memberi bentuk pada tubuh. Kemudian melindungi bagian tubuh yang lunak seperti organ yang ada di dalam kepala, otak. Kemudian organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya, maka dilindungi oleh rangka. Kemudian yang terakhir yaitu membuat sel-sel darah. Rangka manusia terdiri dari tulang keras, tulang rawan, tulang ikat sendi atau ligamen. Mengapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena letaknya yang ada di dalam tubuh terbungkus oleh otot dan kulit. Bentuk tulang ada beberapa macam, yaitu diantaranya tulang pipa. Contohnya yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki dan tangan, dan tulang selangka. Kemudian yang kedua tulang pipih, contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk.
Kemudian yang ketiga yaitu tulang pendek. Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Rangka manusia tersusun atas. Yang pertama, tulang-tulang anggota badan, seperti contohnya tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang kedua, tulang-tulang anggota gerak badan, misalnya tulang-tulang tangan dan kaki. Ini adalah tulang-tulang anggota badan pada manusia. Pada tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang dada, dan tulang taju pedang. Tulang anggota badan bagian atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang gelang bahu, tulang belikat, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan jari-jari. Kemudian tulang anggota badan bagian bawah terdiri dari tulang gelang panggul, tulang ekor, tulang duduk, tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari-jari kaki, dan tulang mata kaki. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tulang pembentuk tengkorak pada manusia. Selanjutnya kita masuk pada ruas-ruas tulang belakang, di mana pada ruas-ruas tulang belakang terdiri dari tulang atlas, selanjutnya 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 6 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Sementara itu, pada ruas-ruas tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sendi. Nah, sendi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sendi mati. Nah, sendi mati atau sinartrosis yaitu sendi yang tidak memungkinkan untuk digerakkan. Contohnya persendian yang terdapat pada tengkorak. Kemudian yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu sendi yang memungkinkan gerakannya tapi tidak banyak. Contohnya yaitu sendi-sendi yang terdapat pada ruas tulang belakang manusia. Kemudian sendi yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan antara dua buah tulang itu leluasa. Nah, itu sendi-sendi yang terdapat pada banyak alat-alat gerak tubuh pada manusia. Sendi gerak ada 4 macam, yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Selanjutnya kita membahas tentang otot. Otot merupakan sebagai alat gerak aktif. Nah, otot adalah sebagai alat gerak aktif. Nah, otot ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, otot lurik. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka.
Coba bandingkan gambar dari kedua otot berikut ini. Nah, Anda semua, sekarang kita akan membahas tentang kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan pada alat gerak manusia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok membentuk letter O atau X. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan mineral. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang bisa patah. Patahnya tulang disebut fraktura. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Selanjutnya, lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Sedangkan skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Nah, kita sudah membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem gerak. Nah, tentu kita tidak ingin mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita mencegah gangguan-gangguan itu terjadi pada tubuh kita? Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan-gangguan yang terdapat pada sistem gerak manusia, yang pertama yaitu kita harus meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan kita. Jadi makanan yang harus kita makan tuh harus banyak mengandung kalsium, diantaranya susu, telur, ikan, olahan-olahan tempe, dan sebagainya. Kemudian ingat, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari itu sangat baik sekali karena akan merangsang membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Kemudian memperhatikan asupan vitamin D. Nah, itu banyak terdapat pada produk-produk olahan dari kedelai, minyak ikan, dan sebagainya. Kemudian juga memperhatikan aktivitas fisik setiap harinya. Jadi harus rajin berolahraga, jalan kaki, jangan malas hanya bermain handphone saja. Kemudian menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, itu anak-anak ingat semua. Jadi bagaimana cara kita duduk harus diperhatikan agar dapat menghindari gangguan-gangguan pada tulang belakang kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.